Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, lawan Simarodra itu pun ternyata orang luar biasa. Mahesa Jenar sendiri pernah bertempur berpuluh kali menghadapi orang-orang perkasa. Yang terakhir adalah Jaka Soka serta Lowoijo. Tetapi untuk menghadapi dua orang sekaligus, baginya adalah pekerjaan yang berat sekali. Kalau ia terpaksa bertempur melawan keduanya, maka pastilah pagi-pagi ia sudah mempergunakan ilmunya, Sosro Birowo. Sedang orang itu yang bertempur dengan Simarodra tampaknya tanpa mempergunakan lambaran ilmu apapun, kecuali ketangkasan serta kekuatan jasmaniah yang cukup terlatih. Maka Mahesa Jenar tak berhenti menebak siapakah gerangan dia. Kalau yang datang kakak beradik Uling, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertempur berpasangan pula. Ataukah dia yang bernama Sri Gunting? Kalau orang ini Sri Gunting, maka Uling Rawa Pening itu seharusnya mempunyai kesaktian yang luar biasa. Sambil berpikir berputar balik, Mahesa Jenar menyaksikan pertempuran yang berjalan seru itu. Berkali-kali suami istri Simarodra itu mengaum dan memegigi hebat, dibarengi dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya. Tetapi orang yang melawannya itu, meskipun agak kerepotan, selalu juga berhasil menghindar. Bahkan beberapa kali ia dapat mengadakan pembalasan-pembalasan. Gerak suami istri Simarodra itu tampaknya memang serasi sekali dalam keganasannya. Mereka selalu berhasil saling mengisi dengan gerak-gerak membingungkan. Kadang-kadang mereka tidak menyerang, tetapi hanya berlari berputar, mengelilingi lawannya. Dan kadang-kadang mereka bersama-sama menerkam dari arah yang berlawanan. Sebaliknya, lawannya pun memiliki ketangkasan yang luar biasa pula. Sekali-kali ia melesat jauh, tetapi sesaat kemudian ia sudah berdiri di satu sisi dari kedua-duanya dan menyerang dengan pukulan yang dahsyat. Beberapa kali ia melingkar, meloncat dan berputar selagi masih di udara. Tangannya bergerak menyambar-nyambar, seolah-olah berubah menjadi seorang raksasa jelmaan Arjuna Sosrobahu yang mempunyai 1000 tangan memegang 1000 macam senjata dalam cerita pewayangan. Demikianlah maka pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya. Tetapi karena pasangan Simarodra seolah-olah dapat bersenyawa serta kekuatannya, maka semakin lama tampaklah bahwa lawannya menjadi semakin terdesak. Melihat keadaan itu, otak Mahesa Jenar bekerja keras. Bagaimanakah kalau ia mengambil keuntungan dari pertempuran itu? Ia masih belum tahu sama sekali siapakah gerangan yang bertempur itu. Tetapi menurut perhitungan Mahesa Jenar, ia lebih baik melawan yang seorang itu apabila terpaksa, daripada melawan Simarodra suami istri. Karena itu, ia memutuskan untuk menerjunkan diri dalam kancah pertarungan itu untuk membantu lawan Simarodra. Dan sesudah itu ia akan mengadakan perhitungan dengan lawannya. Mudah-mudahan lawan Simarodra itu tidak bersamaan maksud dengan kedatangannya, sehingga ia tidak perlu berhadapan-hadapan sebagai lawan. Setelah Mahesa Jenar mendapatkan ketetapan hati, maka segera ia mempersiapkan diri. Dibetulkannya ikat pinggangnya, kancing-kancing bajunya dan ikat kepalanya, supaya nanti tidak mengganggunya. Demikianlah dengan menggeram keras untuk menandai kehadiran, Mahesa Jenar langsung menyerang istri Simarodra.
dengan suatu kepercayaan bahwa ia telah dibebaskan dari akibat racun karena jasa kawan sepermainannya, Anis dari Sela. Racun Lowicu yang didapatkannya dari Pasingsingan pun tak berhasil membunuhnya, apalagi jenis racun yang lain yang tidak berasal dari orang seperti Pasingsingan. Kedatangan Mahesa Jenar sangat mengejutkan mereka yang sedang bertempur, sehingga suami istri Simarudra berloncatan mundur. Lawannya pun sejenak berdiri termangu, sehingga untuk sesaat suasana jadi hening, sepi seperti daerah kematian yang mengerikan. Tetapi hal yang sedemikian itu tidak berlangsung lama, sebab terdengar suara parau Simarudra membentak Mahesa Jenar. "Hai, siapakah kau yang ikut serta mengantarkan nyawa?" Mahesa Jenar tidak menyahut pertanyaan itu, tetapi ia berkata kepada lawan Simarudra, "Aku belum mengenal Tuan, tetapi aku berdiri di pihak Tuan." Sebelum orang itu menjawab, terdengar teriak istri Simarudra, "Kita bunuh kalian berdua." Istri Simarudra tidak menantikan lagi jawaban, tetapi dengan loncatan yang garang ia menyerang dengan kuku-kukunya yang diarahkan kepada Mahesa Jenar. Segera pertempuran itu dimulai kembali, tetapi sekarang Simarudra tidak dapat lagi mengurung lawannya, sebab sekarang mereka harus berhadapan satu lawan satu. Meskipun demikian, tidak segera dapat dilihat siapakah yang akan dapat memenangkan pertempuran itu. Suami istri Simarudra yang semakin menjadi marah itu bertempur semakin garang pula. Mereka segera mengerahkan tenaga serta kesaktian mereka untuk segera dapat membinasakan lawan-lawannya yang berani memasuki daerahnya, apalagi berani menantangnya. Dalam keadaan yang demikian, lawan Simarudra itu sempat juga menyaksikan Mahesa Jenar bertempur, menyaksikan kelincahannya, keperkasaannya serta kepercayaannya kepada diri seperti lazimnya seorang perwira. Ia pun menjadi berpikir tentang Mahesa Jenar, sebab orang yang memiliki kehebatan yang sampai ke tingkat itu pastilah bukan orang sembarangan. Sementara itu, pertempuran itu berlangsung terus, tetapi dalam beberapa saat kemudian, tampaklah bahwa Mahesa Jenar berhasil menguasai lawannya. Sebaliknya orang yang telah bertempur itu pun, setelah lawannya berkurang seorang, dapat pula sedikit demi sedikit mendesak musuhnya. Dengan demikian, pertempuran itu ternyata sudah tidak seimbang lagi. Dalam kemarahannya, suami istri Simarudra itu bertempur semakin puas, liar dan kasar, sedang lawannya tampaknya tetap tenang dan yakin. Sesaat kemudian terdengar suara yang aneh keluar dari mulut Simarudra, suara jeritan yang mirip dengan aba-aba. Apalagi setelah itu tampak pula gerak-gerak mereka yang mencurigakan. Meskipun mereka bertempur terus, tampak bahwa mereka sedang berusaha untuk mendekati lubang gua. Mahesa Jenar maupun lawan yang seorang lagi dapat segera menangkap maksud itu, karena itu mereka menjadi lebih waspada. Dan apa yang dicurigakan itu memang ternyata benar. Untunglah bahwa kawan bertempur Mahesa Jenar memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa, sehingga ketika pada suatu saat, dengan sekali gerakan suami istri Simarudra itu meloncat akan memasuki guanya, secepat itu pula kawan bertempur Mahesa Jenar itu telah meloncat menghalang-halangi. Kembali Simarudra mengaum hebat karena marahnya. Bersama dengan itu geraknya menjadi semakin liar, tetapi keadaan itu tetap tidak menolong dirinya, sehingga mereka tetap terdesak terus.
terus. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi terdengar suara aneh dari harimau liar itu. Tetapi kali ini ternyata mereka lebih berhati-hati. Demikian teriakan itu berhenti. Demikian mereka meloncat cepat seperti didera halilintar ke balik sebuah batu besar di samping guanya. Segera Mahesa Jenar dan kawan bertempurnya itu memburu, tetapi terlambat. Sesaat kemudian terdengar deru yang hebat di balik batu itu, dan berguguranlah tanah di sekitarnya, menyeret batu besar itu seolah-olah terhisap ke dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Agar tidak turut terseret ke dalamnya, maka Mahesa Jenar bersama dengan lawan Simarudra itu serentak meloncat mundur. Selanjutnya untuk beberapa lama mereka hanya merenungi onggokan tanah bekas guguran itu. Sebuah pintu rahasia, desis orang itu. Memang sejak semula, Mahesa Jenar juga menduganya demikian. Apabila yang berkepentingan sudah ada di dalamnya, dengan sedikit sentuhan pada alat yang diperlukan, gugurlah tanah di atas pintu itu dan menutup lubangnya sehingga mereka tidak akan dapat dikejar untuk selanjutnya keluar dari pintu rahasia yang lain. Sebentar kemudian, kembali orang itu berkata, "Terima kasih atas pertolongan Tuan. Aku hanya membantu mempercepat penyelesaian saja, sebab tanpa aku pun, tampaknya Kisanak pasti dapat menyelesaikan seorang diri," jawab Mahesa Jenar. Orang itu tertawa lirih, katanya melanjutkan, "Tuan terlalu menyanjung aku, tetapi sebenarnya bahwa kedatangan Tuan menyelamatkan nyawaku. Hanya sayanglah bahwa aku terpaksa tidak dapat terlalu lama menemui Tuan, sebab ada suatu pekerjaan yang harus aku selesaikan." Jantung Mahesa Jenar berdesir lembut. Apakah gerangan yang akan dilakukannya? Karena itu ia mencoba bertanya, apakah yang memaksa Kisanak begitu tergesa-gesa? "Suatu pekerjaan yang tak berarti," jawabnya. "Aku hanya ingin memeriksa keadaan di dalam gua." Mahesa Jenar mulai melihat adanya sesuatu rahasia pada orang itu. Karenanya, ia tidak bertanya tentang siapakah dia dan dari manakah datangnya, sebab pertanyaan yang demikian tentu tidak akan mendapat jawaban. Maka kemudian hanya ia berkata, "Bolehkah aku turut serta masuk ke dalam gua?" Orang itu tampak ragu-ragu sejenak, baru ia menjawab dengan mengajukan sebuah pertanyaan. "Tuan, apakah sebenarnya yang akan Tuan lakukan di atas bukit kecil ini?" Mendengar pertanyaan orang itu, Mahesa Jenar menjadi agak bingung, tetapi pasti bahwa ia tidak akan menyebutkan keperluan yang sebenarnya. Maka dijawabnya dengan sekenanya saja, "Aku datang untuk menuntut balas atas kematian kakakku di Pangrantunan." "Pangrantunan?" sahut orang itu. "Ya," jawab Mahesa Jenar. Tampaklah orang itu berpikir sejenak, lalu katanya kemudian, "Tuan orang Pangrantunan?" "Ya," jawab Mahesa Jenar pendek. Sayanglah bahwa Mahesa Jenar tak dapat melihat sorot mata orang itu di dalam gelap. Kalau saja ia mengetahui, dapatlah ia mengerti bahwa orang itu curiga kepadanya. Maka sejenak kemudian, "Apakah yang Tuan lakukan seterusnya? Tuan pasti tidak akan dapat menemukan suami istri itu untuk beberapa lama." "Tak apalah," jawab Mahesa Jenar, "tetapi aku hanya ingin melihat-lihat saja." "Mudah-mudahan apa yang Tuan katakan benar. Silahkan Tuan melihat. Seterusnya aku berjanji untuk membalas budi Tuan membinasakan suami istri Simarudra pada kesempatan lain. Semoga Tuan benar-benar tidak mempunyai kepentingan lain kecuali itu," gumam orang itu.
Maka kemudian orang itu pergi bersama Mahesa Jenar memasuki Goa Simarudra dengan hati-hati. Mungkin terdapat berbagai rahasia di dalamnya. Goa itu sebenarnya tidaklah begitu dalam, tetapi di dalamnya terdapat beberapa ruang yang dindingnya dilapisi papan. Tak ubahnya seperti ruang-ruang rumah biasa. Ruang itu diterangi dengan oncor-oncor. Dua ruang sudah mereka masuki, tetapi mereka tak menemukan sesuatu. Maka sampailah mereka pada ruang yang ketiga, yang tidak seperti ruang-ruang lain. Ruang ini mempergunakan pintu yang ditutup rapat. Ternyata pintu ini tidak hanya ditutup rapat, tetapi juga dikancing dengan kancing yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Ketika sudah beberapa lama mereka tak berhasil membukanya, mereka menjadi tidak sabar lagi. Mereka berdua sepakat untuk membuka pintu itu dengan paksa. Dengan demikian, mereka mempergunakan kaki mereka untuk bersama-sama menjebol pintu kayu yang terkancing itu. Dengan satu tendangan yang hampir bersamaan, mereka dapat memecahkan pintu itu yang dengan suara gemeretak pecah berserakan. Tetapi meskipun pintu itu sudah menganga lebar, mereka tidak tergesa-gesa masuk, sebab bukanlah mustahil bahwa ada apa-apa di dalamnya. Setelah beberapa saat tak diketemukan apa-apa, maka dengan langkah yang sangat hati-hati, mereka melangkah masuk. Tetapi demikian mereka melangkahkan kakinya melewati telundak pintu. Demikian serentak bulu roma mereka berdiri. Di sudut ruangan itu, mereka melihat sebuah nampan di atas sebuah meja yang dialasi dengan kain beludru buatan Tiongkok yang berwarna kuning keemasan. Dan yang mengejutkan mereka adalah cahaya yang biru kekuning-kuningan yang memancar dari dua keris yang diletakkan di atas kain beludru itu. Karena itu, untuk sesaat mereka tegak berdiri seperti patung. Mahesa Jenar, sebagai seorang perwira istana, sudah pasti bahwa apa yang dilihatnya itu sangat mengharukan hatinya. Ia yakin sekarang bahwa Nogo Sosro dan Sabuk Inten itu adalah keris-keris yang asli. Mahesa Jenar memang pernah melihat keris itu beberapa kali, dahulu sebelum lenyap dari istana Demak. Memang tidak semua prajurit bahkan perwira yang beruntung dapat menyaksikan keris itu. Karena Mahesa Jenar saat itu adalah menjadi pengawal raja dan istana, maka ia diberi kesempatan untuk menyaksikan pada saat keris itu dimandikan pada hari pertama setiap tahun. Karena itu, ia hampir tidak dapat lagi mengendalikan diri. Hampir saja ia meloncat mendekati keris-keris itu, kalau saja orang yang berdiri di sampingnya itu tidak menggambitnya sambil berkata, "Apakah Tuan berkepentingan dengan keris-keris itu?" Mahesa Jenar kini tak dapat mengelak lagi. Kedua keris yang dicarinya sudah ada di hadapannya, maka apapun yang terjadi haruslah dihadapinya. Maka jawabnya tegas, "Benar Kisanak. Aku datang untuk kedua keris ini. Aku harap Tuan mempunyai kepentingan yang tidak sama dengan kepentinganku." Orang itu menggeram. Aku sudah menduga, tetapi sayang bahwa kepentingan kita sama. Mendengar kata-kata orang itu, seharusnya Mahesa Jenar tidak lagi terkejut. Namun demikian darahnya bergelora hebat. Dengan menahan diri ia berkata, "Kisanak, maafkanlah, aku tidak dapat melepaskannya lagi." Orang itu merenung sejenak. Dalam keremangan cahaya oncor-oncor, Mahesa Jenar melihat betapa gelisah perasaannya, sehingga akhirnya keluarlah kata dari mulutnya, "Tuan, aku telah berhutang budi kepada Tuan, tetapi aku akan tetap pada pendirianku.
untuk mendapatkan benda-benda keramat dari istana Demak itu. Mahesa Jenar tidak tahu siapakah orang itu, sebagaimana orang itu tidak mengenal Mahesa Jenar. Karena itu mereka saling berketetapan hati untuk dapat menguasai kedua pusaka itu. Bagaimanapun Mahesa Jenar menyabarkan diri, namun akhirnya terloncat pula kata-katanya yang tajam. "Kisanak, seharusnya tadi aku membiarkan Tuan bertempur seorang diri dan sekaligus dibinasakan oleh suami istri Simarodra itu. Kalau demikian," jawab orang itu, yang meskipun nampaknya masih setenang semula, tetapi isi kata-katanya tidak kalah runcingnya. "Tuan akan berbuat kesalahan. Bukankah lebih mudah untuk melawan aku seorang menurut pertimbangan Tuan daripada melawan mereka berdua?" Sekali lagi darah Mahesa Jenar menggelegak. Ternyata orang itu dapat dengan cepat menebak perhitungannya. Maka jawabnya tanpa tedeng aling-aling, "Kisanak benar. Memang demikianlah apa yang akan aku lakukan." "Baik, Tuan," sahut orang itu. "Tetapi sebaiknya Tuan mempertimbangkan sekali lagi." "Tidak ada pertimbangan lain," jawab Mahesa Jenar. Ia sudah pasti sekarang bahwa ia harus bertempur melawan orang itu. Sebenarnya ia masih bimbang terhadap bakal lawannya. Menilik sikap serta kata-katanya, agak aneh kalau ia termasuk golongan hitam yang lain yang menginginkan pusaka-pusaka itu. Sebentar kemudian Mahesa Jenar teringat pula keramahan Jaka Soka pada waktu ia akan menyertai rombongan orang-orang yang akan melintas hutan Tambak Baya, juga suami istri Simarodra itu sendiri yang dengan ramah minta menginap di Kademangan Prambanan. Karena itu, ia tidak akan menilai orang itu dari sikap serta kata-katanya. Sementara itu, orang itu menjawab, "Kalau demikian, marilah kita tentukan bersama siapakah yang berhak untuk menguasai kedua keris itu." Mahesa Jenar sudah yakin bahwa memang demikianlah yang akan terjadi. Tetapi meskipun demikian, ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang itu, mau tak mau ia terpaksa menaruh hormat kepadanya. Maka jawabnya, "Kata-kata Tuan adalah kata-kata jantan. Mudah-mudahan aku dapat mengimbangi kejantanan Tuan." Yang mengherankan, tetapi juga agak menjengkelkan Mahesa Jenar, orang itu masih saja tertawa lirih. Katanya, "Marilah kita keluar, supaya kita tidak harus berdesak-desakan dengan dinding-dinding ruang ini." Mahesa Jenar tidak menjawab. Ia langsung melangkah keluar diikuti oleh orang itu. Sambil berjalan Mahesa Jenar menimbang-nimbang tentang lawannya. Pastilah orang ini berilmu tinggi, dan pasti orang itu pula yang telah menyebarkan sirap sedemikian tajamnya. Maka ketika mereka sudah sampai di luar gua, segera mereka saling berhadapan dengan taruhan yang besar. Juga masing-masing menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali bekerja mati-matian untuk memperebutkan kedua pusaka itu. Apalagi Mahesa Jenar yang langsung atau tidak langsung ikut serta bertanggung jawab akan keselamatan pusaka itu. Maka taruhannya untuk mendapatkan kedua keris itu adalah nyawanya. Sejenak kemudian setelah mereka bersiap, terdengarlah orang itu berkata, "Marilah Tuan, permainan kita mulai." "Silahkan," jawab Mahesa Jenar pendek. Dan segera terjadilah suatu pertarungan yang dahsyat. Meskipun mula-mula mereka tampaknya agak segan-segan, tetapi ketika mereka merasakan benturan-benturan serta tekanan-tekanan dari masing-masing pihak, akhirnya mereka tidak lagi mengendalikan diri.
Lawan Mahesa Jenar itu ternyata memang orang perkasa luar biasa. Gerakan-gerakannya serba cepat dan mempunyai tenaga yang hebat, sehingga menimbulkan desiran-desiran angin menyambar-nyambar, mengiringi setiap gerak dari tubuhnya. Sedang Mahesa Jenar adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup baik, sehingga setiap gerakan tangan serta kakinya selalu mempunyai arti serta membahayakan. Tubuhnya yang tidak sebesar lawannya itu bergerak-gerak seperti bayangan yang dengan lincahnya menari-nari, mengitari lawannya dengan belayan maut. Orang yang tegap itu lebih mempercayakan diri pada kekuatannya, sehingga beberapa kali ia dengan beraninya menyerang dengan mempergunakan kedua tangannya, bahkan dengan serangan-serangan berganda, sehingga suatu ketika Mahesa Jenar tidak sempat lagi mengelakkan diri. Pukulan orang itu ditambah sekaligus dengan berat tubuhnya yang besar mengenai pelipis Mahesa Jenar demikian kerasnya, sehingga Mahesa Jenar terdorong beberapa langkah ke belakang. Tetapi rupanya ia tidak saja berhenti sampai sekian. Sebelum Mahesa Jenar dapat memperbaiki keadaannya, kembali ia berhasil mengenai lambung Mahesa Jenar dengan kakinya. Kembali Mahesa Jenar terhuyung-huyung surut beberapa langkah. Untunglah bahwa ia mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga meskipun dengan agak kesulitan, dalam sekejap ia telah berhasil tegak di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja. Karena beberapa pukulan yang dapat mengenainya itu, Mahesa Jenar menjadi marah bukan buatan. Wajahnya tampak menyala, serta matanya menyorotkan sinar-sinar yang memancarkan pergolakan darahnya. Sekali ia melompat ke depan, dan dengan sebuah gerak tipuan yang bagus, ia berhasil menarik perhatian lawannya pada tangan-tangannya yang menyerang ke arah kepala. Kemudian dengan kecepatan yang hampir tidak tampak, ia mengangkat kaki kanannya dan langsung menghantam dada lawannya. Demikian keras serangan itu sehingga lawannya terpental beberapa langkah. Tetapi demikian ia tegak, demikian ia telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan sesaat kemudian ia telah melangkah maju, dan dengan kuatnya ia menghantam ke arah dada Mahesa Jenar. Dengan satu langkah, Mahesa Jenar bergerak ke samping, dan demikian pukulan itu tidak mengenai sasarannya. Demikian Mahesa Jenar membalas dengan sebuah pukulan pada wajah orang itu. Kali ini Mahesa Jenar sekali lagi tak berhasil mengenainya, sehingga orang itu terdorong mundur. Mahesa Jenar tidak mau memberi kesempatan lagi. Sekali lagi ia menyodok perut lawannya, sehingga orang itu menggeliat kesakitan dan meloncat beberapa langkah ke samping. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau kehilangan kesempatan yang baik itu. Ia pun sekali lagi meloncat dan dengan bergelombang, ia menyerang bertubi-tubi, sehingga orang itu terdesak mundur dan mundur. Tetapi rupanya keadaannya tidaklah tetap demikian. Tiba-tiba orang itu menggeliat ke samping, dan dengan suatu putaran yang cepat ia berhasil membingungkan Mahesa Jenar yang ingin memotong putaran itu. Cepat ia mempergunakan kesempatan ini untuk meloncat ke samping lawannya, dan dengan suatu gerakan yang tangkas ia merendahkan diri. Setengah lingkaran ia memutar tubuhnya untuk langsung menyerang Mahesa Jenar. Mahesa Jenar terkejut melihat gerakan-gerakan yang berubah-ubah itu, sehingga ketika sebuah pukulan melayang ke wajahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Demikian kerasnya pukulan itu sehingga Mahesa Jenar terdorong beberapa langkah. Pukulan itu terasa sakitnya bukan main. Sebagai seorang perwira, tubuh Mahesa Jenar cukup mempunyai daya tahan yang kuat, tetapi dikenai oleh pukulan ini, wajahnya menjadi panas dan sejenak pandangan matanya agak kabur. Ketika ia mengusap wajah itu dengan tangannya, terasa sesuatu yang cair dan hangat meleleh dari hidungnya. Darah.
mengalami kenyataan itu, marahnya semakin memuncak. Ia benar-benar harus berkelahi dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Maka ketika orang itu menyerangnya kembali, Mahesa Jenar segera merendahkan diri. Dengan pangkal telapak tangannya ia berhasil menghantam dagu lawannya. Terdengarlah suara gemeretak gigi beradu. Demikianlah kerasnya serta dibarengi kemarahan. Maka pukulan Mahesa Jenar seperti berlipat-lipat dahsyatnya, sehingga muka orang itu terangkat tinggi-tinggi. Mahesa Jenar tidak mengabaikan kesempatan berikutnya. Selagi muka orang itu masih terangkat, ia meloncat maju menumpukan dirinya sambil menghantam perut orang itu dengan lututnya. Terdengarlah orang itu mengaduh tertahan dan terlontar surut. Mahesa Jenar langsung memburu dan menghantamnya bertubi-tubi. Orang itu terdorong terus hingga suatu ketika ia tidak dapat mundur lagi karena punggungnya sudah melekat dengan dinding padas. Mahesa Jenar melihat kesempatan itu, ia tidak mau melepaskan lawannya kali ini. Maka dengan kekuatan penuh, ia meloncat maju dan menghantamkan muka orang itu dengan kedua tangannya sekaligus. Tetapi orang itu ternyata tidak menyerah demikian saja. Tiba-tiba ketika Mahesa Jenar meloncat, orang itu pun menyerang dengan kakinya ke arah perut Mahesa Jenar. Serangan yang sama sekali tak diduga oleh Mahesa Jenar. Karenanya serangan itu bulat-bulat telah melemparkannya dan ia jatuh terguling beberapa kali. Mahesa Jenar telah mengalami pertempuran dengan lawan yang beraneka macam. Pada saat ia bertempur dengan Lowoiju, seorang tokoh hitam yang perkasa, ia pun mengerahkan segenap tenaganya. Tetapi bagaimanapun ia tidak merasakan adanya tekanan-tekanan yang sedemikian hebatnya seperti saat ini. Tidak saja ia tidak berhasil menekan lawannya, tetapi benar-benar ia merasakan bahwa tubuhnya menjadi sakit-sakit dan nyeri. Mengingat bahwa yang dipertaruhkan adalah pusaka-pusaka istana, serta kesadarannya akan pertanggungjawabannya sebagai seorang yang merasa turut serta membina kesejahteraan rakyat, maka ia merasakan kengerian yang sangat apabila pusaka-pusaka itu sampai jatuh ke golongan hitam yang manapun. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi Mahesa Jenar kecuali membinasakan orang itu. Pada saat ia tidak dapat menguasai lawannya, maka cara satu-satunya adalah mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Maka ketika tidak ada pilihan lain, segera ia meloncat bangkit dan segera ia memusatkan segala kekuatan batinnya serta mengatur pernafasannya, memusatkan segala kekuatan lahir batin pada telapak tangan kanannya. Demikianlah ia berdiri di atas satu kakinya, sedang kakinya yang lain ditekuk ke depan. Tangan kirinya disilangkannya di muka dadanya, sedang tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Kemudian dengan cepat bagai sambaran kilat, ia meloncat maju dan dengan dahsyat, ia mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala lawannya. Melihat sikap itu, lawan Mahesa Jenar terkejut bukan buatan. Segera ia meloncat mundur sambil berteriak, "Tahan tuan, tahankan dulu." Tapi Mahesa Jenar sudah terlanjur bergerak. Kalau ia menahan serangannya, maka kekuatan yang sudah tersalur itu pasti akan memukul dirinya sendiri lewat bagian dalam tubuhnya. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali melanjutkan serangannya untuk membinasakan lawannya. Melihat Mahesa Jenar tidak mengubah serangannya, tiba-tiba orang itu pun segera bersiap, tidak menghindarkan diri, karena tidak ada kesempatan lagi, melainkan ia berdiri di atas kedua kakinya yang melangkah setengah langkah ke depan. Lutut kaki
kanannya ditekuk sedikit. Mula-mula ia merentangkan kedua tangannya, tapi ketika pukulan Mahesa Jenar sudah melayang, segera ia menyilangkan kedua tangannya di muka wajahnya. Melihat sikap itu, jantung Mahesa Jenar seperti berhenti berdenyut karena terkejut. Tetapi segala sesuatu sudah terlambat, sebab tangan Mahesa Jenar sudah tinggal berjarak beberapa jengkal saja dari orang itu. Dengan satu gerakan pendek, kedua tangan yang disilangkan di muka wajahnya, orang itu menahan hantaman tangan Mahesa Jenar, dan sesaat kemudian terjadilah suatu benturan yang maha dahsyat, seperti berbenturnya halilintar. Akibatnya dahsyat pula, orang itu terlempar jauh ke belakang, dan bulat-bulat terbanting di tanah tanpa dapat berbuat sesuatu. Matanya menjadi gelap dan nafasnya tersekat di kerongkongan. Sebentar kemudian ia tak dapat merasakan sesuatu. Pingsan. Sedangkan Mahesa Jenar sendiri yang menghantamkan ilmunya Sosrobilowo merasakan bahwa tangannya seolah-olah tertahan oleh selapis baja yang tebalnya lebih dari sedepa. Karena itu, kekuatan yang dilontarkan itu seolah-olah membalik dan memukul bagian dalam tubuhnya, ditambah dengan desakan dari orang yang dipukulnya itu. Karena itu, Mahesa Jenar juga terlempar, tidak hanya seperti sebuah balok yang melayang, tetapi seperti kayu yang oleh kekuatan raksasa dihantamkan ke punggung padas yang ada di belakangnya. Demikian dahsyatnya Mahesa Jenar terbanting, sehingga pada saat itu juga, pada saat ia terhempas, ia sudah tak dapat lagi merasakan apa-apa, kecuali kepekatan yang dahsyat menerkam dirinya, dan ia pun pingsan pula. Demikianlah keadaan segera menjadi senyap. Hanya desir angin di rerumputan serta semak-semak yang kedengaran gemerisik lembut. Di kejauhan terdengar suara binatang malam serta gonggong anjing yang berebutan mangsa. Di mulut gua Simarudra itu menggeletak sebelah menyebelah dua sosok tubuh yang sama sekali tak sadarkan diri. Baru beberapa saat kemudian, oleh kesegaran angin yang mengusap wajahnya, orang itu yang telah bertempur mati-matian melawan Mahesa Jenar, yang ternyata mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga dialah yang pertama-tama dapat menarik nafas dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya. Tetapi demikian, ia berusaha bergerak, terdengarlah ia mengeluh perlahan. Ternyata tubuhnya terasa nyeri dan sakit seluruhnya. Maka untuk beberapa saat orang itu terpaksa berdiam diri, mengatur jalan pernafasannya, serta berusaha untuk menguasai kembali pikirannya. Angin masih berhembus perlahan-lahan, dan ini telah menolong menyegarkan tubuh orang itu. Sehingga beberapa saat kemudian, ia berhasil dengan susah payah mengangkat tubuhnya dan duduk bersandar pada kedua tangannya. Berkali-kali ia menarik nafas panjang. Keringat dingin masih saja mengalir membasahi seluruh pakaiannya. Baru setelah tubuhnya terasa bertambah segar, ia perlahan-lahan bangkit berdiri. Ketika ia memandang ke daerah sekelilingnya, tiba-tiba matanya tertumbuk pada tubuh yang masih terbaring tak bergerak, beberapa langkah dari mulut gua. Sekali lagi ia menarik nafas. Ia tahu benar bahwa pukulan lawannya itu adalah pukulan yang tak ada taranya dahsyatnya. Perlahan-lahan dan tertatih-tatih, ia berjalan selangkah demi selangkah, mendekati Mahesa Jenar yang masih belum sadar. Dengan mata yang bercahaya, orang itu memandangi tubuh Mahesa Jenar dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Memandangi tubuh yang meskipun tidak setinggi dia, tetapi tampak kokoh kuat bagai seekor banteng.
Ketika orang itu melangkah selangkah lagi mendekati Mahesa Jenar, terasa bahwa tubuhnya semakin terasa sakit. Karena itu ia berhenti dan duduk di atas padas beberapa langkah dari tubuh Mahesa Jenar yang masih terbujur tak bergerak. Ia terpaksa menahan diri, tidak segera mendekatinya, sampai tubuhnya sendiri agak terasa kuat. Karena itu, dibiarkannya Mahesa Jenar terbaring tak bergerak beberapa langkah di hadapannya. Ketika sekali lagi angin malam membelai tubuh-tubuh yang sedang kesakitan itu, tampak bahwa Mahesa Jenar mulai bergerak-gerak, dan sesaat kemudian ia sudah dapat membuka matanya, meskipun masih samar-samar, apalagi di dalam kegelapan malam. Yang pertama-tama dilihatnya adalah bintang-bintang yang bertaburan di langit, dan sesudah itu matanya tertumbuk pada tubuh tinggi tegap berdada lebar, duduk di atas padas di hadapannya, yang dengan tajam memandanginya, seperti sebuah bayangan hantu hitam yang akan menerkamnya. Tetapi pada saat itu ia sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan nyeri. Sambungan-sambungan tulangnya terasa seperti lepas dan tak dapat dikuasainya. Karena itu, kalau terjadi sesuatu ia sama sekali tak akan dapat membela diri. Maka sekali lagi Mahesa Jenar memejamkan matanya untuk mengumpulkan ingatannya. Dan perlahan-lahan ketika tubuhnya terasa semakin segar karena angin malam yang lembut, ingatannya pun sedikit demi sedikit menjadi cerah kembali, meskipun kepalanya masih saja pening dan seperti berputar-putar. Apa yang baru saja dialami menjadi semakin jelas dalam kepalanya. Bagaimana ia mempergunakan ilmu kepercayaannya, Sosro Birowo, dan bagaimana orang yang dihantamnya itu merentangkan tangannya dan selanjutnya disilangkan di muka wajahnya. Dan sekarang, orang yang dikenai ilmunya itu ternyata masih saja hidup dan duduk di dekatnya. Mengingat hal itu, Mahesa Jenar tiba-tiba merasa gembira sekali, dan kegembiraannya itu telah sangat mempengaruhi keadaannya, sehingga tiba-tiba ia dapat duduk, meskipun dengan susah payah untuk menegakkan tubuhnya yang duduk lemah, seperti tak bertulang. Meskipun demikian, wajah Mahesa Jenar tampak cerah, dan matanya menyorotkan cahaya segar. Demikian pula orang yang duduk di atas padas itu. Ketika ia menyaksikan Mahesa Jenar telah dapat duduk, ia pun menjadi gembira. Senyum yang tulus telah menggerakkan bibirnya. Perlahan-lahan dengan suara parau ia menyapa, "Tidakkah Tuan mengalami sesuatu?" Mahesa Jenar tersenyum pula, meskipun agak kejut. Jawabnya, "Bagaimana aku mengatakan bahwa aku tidak mengalami sesuatu? Kalau bangun saja rasanya seperti tidak mungkin." Orang itu menundukkan kepalanya seperti menyesali dirinya. Katanya kemudian, "Maafkan aku." Mendengar kata-kata itu segera Mahesa Jenar menyahut, "Jangan Tuan menyalahkan diri sendiri. Akulah yang seharusnya minta maaf kepada Tuan, sebab akulah yang pertama-tama mulai. Berbahagialah aku bahwa Tuan ternyata sehat walafiat karena kesaktian Tuan." Terdengar orang itu tertawa lirih. "Tuan salah duga. Aku pun mengalami keadaan seperti Tuan. Sampai sekarang aku masih belum berhasil untuk mencapai jarak kedekat Tuan berbaring. Karena seluruh sendi tulang-tulangku sakit bukan kepalang. Karena di dalam tangan Tuan tersimpan aji Sosro Birowo." Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sahutnya, "Sekali lagi maafkan aku." "Tak apalah," jawab orang itu. "Malahan aku merasakan suatu keuntungan, mendapat kehormatan mencicipi ilmu Tuan yang maha dahsyat itu. Dan dengan demikian,
Aku mengenal Tuan, yang pasti salah seorang murid dari Paman Pengging Sepuh. Mahesa Jenar mengangguk perlahan. Katanya, "Benar Tuan, aku tinggal satu-satunya murid yang masih harus menjunjung tinggi nama kebesaran Ki Ageng Pengging Sepuh almarhum. Untung jugalah bahwa aku tidak binasa kali ini. Kalau hal itu terjadi, berakhirlah nama perguruan Pengging. Bukankah Tuan telah mempergunakan aji lebur saketi?" Terpaksa, gumam orang itu seperti kepada diri sendiri. Hanya sekedar supaya aku tidak lumat. "Benar Tuan," potong Mahesa Jenar. "Tuan sama sekali benar. Akulah yang terlalu lancang. Tetapi siapakah sebenarnya Tuan? Bukankah lebur saketi itu menurut guruku almarhum, dan yang ku kenal adalah milik Ki Ageng Soradipayana?" Tuan menebak dengan tepat. Jawab orang itu. Karena itu ketika Tuan mengatakan bahwa Tuan adalah orang Pangrantunan, segera aku menjadi curiga. Sebab Pangrantunan adalah daerah masa kanak-kanakku. Aku adalah anak Ki Ageng Soradipayana. "Apakah Tuan yang disebut Ki Ageng Gajah Sora?" tanya Mahesa Jenar. "Benar Tuan," jawab orang itu. "Akulah yang bernama Gajah Sora." Mendengar jawaban itu, Mahesa Jenar jadi merenung. Untunglah bahwa tak terjadi sesuatu dalam pertempuran tadi. Kalau saja ada salah langkah, maka akibatnya akan mengerikan. Salah satu di antaranya pasti binasa. Sebab ajian seperti Sosro Birowo dan lebur saketi mempunyai daya yang dahsyatnya luar biasa. Tidak hanya sebagai ajian yang tidak saja dipergunakan menyerang, tetapi juga bertahan. Sejenak kemudian terdengarlah Ki Ageng Gajah Sora bertanya kepadanya, "Tetapi sampai sekarang Tuan belum menyebut nama Tuan." Mahesa Jenar seperti tersadar dari renungannya. Maka jawabnya, "Namaku adalah Mahesa Jenar." "Mahesa Jenar," ulang Gajah Sora. "Aku belum pernah mendengar nama ini dari ayahku, yang sering menyebut-nyebut nama sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya. Bukankah seorang murid Ki Ageng Pengging itu terbunuh?" "Iya," jawab Mahesa Jenar. "Bahkan tidak saja ia muridnya, tetapi juga putranya." Gajah Sora mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ki Kebu Kenanga, bukankah begitu?" "Ya," jawab Mahesa Jenar pendek. "Kakaknya Ki Kebu Kanikara, kabarnya lenyap tak meninggalkan bekas," sambung Gajah Sora. "Dan Tuan, adakah Tuan mempunyai sebutan yang lain?" "Semua yang Tuan katakan adalah benar. Akulah yang sedikit sekali mengenal sahabat-sahabat guruku. Mungkin ini disebabkan guru sudah lama melenyapkan diri, dan akhirnya diketahui bahwa beliau telah wafat, sehingga tidak banyak yang dapat diceritakan kepadaku. Adapun mengenai aku sendiri, memang benarlah kata Tuan, sebab sejak aku menjadi prajurit, aku selalu dipanggil dengan nama Rangga Tohjaya." "Rangga Tohjaya. Ya, Rangga Tohjaya," ulang Gajah Sora. "Kalau nama ini memang pernah aku dengar, tidak saja dari ayahku, tetapi hampir setiap orang menyebutnya sebagai pengawal raja. Tetapi kenapa Tuan sampai di sini?" Akhirnya dengan singkat Mahesa Jenar bercerita tentang segala-galanya yang pernah dialami, juga tentang pertemuannya dengan Ki Ageng Soradipayana di Pangrantunan dan pertemuannya dengan Ki Ageng Lembu Sora. "Memang anak itu agak bengal," sahut Gajah Sora kemudian.
biarlah lain kali aku mengurusnya. Juga tentang sepasang uling yang sampai sekarang masih aku biarkan saja sambil menunggu orang-orang golongan hitam itu berkumpul. Tetapi yang penting sekarang, apakah yang harus kita lakukan? Mahisa Jenar mengangguk-anggukkan kepala sambil memandangi mulut gua yang masih saja ternganga seperti mulut seekor naga raksasa yang siap menelannya. Beberapa saat ia agak kebingungan, tetapi akhirnya ia berkata, "Kalau saja tadi aku tahu bahwa Tuan adalah Ki Ageng Gajah Sora, maka aku kira aku tidak akan mengganggu Tuan. Nah Tuan, sekarang terserah kepada Tuan akan kedua keris itu." "Tidak," jawab Gajah Sora. "Tuan lebih berhak untuk mengambilnya serta menyerahkan kembali ke Istana Demak." "Aku adalah seorang perantau," sahut Mahisa Jenar. "Aku kira lebih aman kalau Tuan yang menyimpannya sampai datang waktunya untuk diserahkan kepada yang berhak nanti." Tampaklah sejenak Gajah Sora merenung, menimbang-nimbang. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, sekarang kedua pusaka itu kita ambil dan kita bawa pulang. Bukankah Tuan sudi singgah ke Banyu Biru sehari atau 2 hari? Atau sampai pada saat pertemuan kalangan hitam? Di sana dengan aman segala sesuatu dapat kita bicarakan." Tentu saja Mahisa Jenar tidak dapat menolak ajakan itu. Karena itu ia pun segera mengiyakan. Maka setelah itu, setelah mereka merasa bahwa tubuh mereka telah dapat dibawa berjalan, masuklah mereka dengan sangat hati-hati ke dalam gua itu dan langsung menuju ke ruang di mana kedua pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten disimpan. Setelah menyembah beberapa kali, maka diambillah kedua pusaka itu dan dibawa keluar seorang satu, dengan tujuan untuk membawanya ke Banyu Biru, ke rumah Ki Ageng Gajah Sora yang untuk selanjutnya akan dibicarakan penyerahannya kepada yang berhak di Istana Demak. Tetapi belum lagi mereka sempat meninggalkan daerah Bukit Tidar, tiba-tiba mereka mendengar derap langkah kuda yang cukup banyak mendaki Gunung Tidar dari arah utara. Kedatangan mereka ini sudah pasti sangat mengejutkan Mahisa Jenar maupun Ki Ageng Gajah Sora. "Siapakah mereka?" tanya Mahisa Jenar. "Entahlah," jawab Ki Ageng Gajah Sora sambil menggelengkan kepalanya. Derap kuda itu semakin lama semakin dekat dan tampaknya mereka langsung menuju ke arah gua. "Mereka menuju kemari," desis Gajah Sora. "Iya, mereka menuju kemari," ulang Mahisa Jenar. "Lalu bagaimanakah sebaiknya sikap kita?" kata Gajah Sora ingin mendapat pertimbangan. Dengan keadaan tubuh mereka yang hampir remuk itu, sudah pasti bahwa mereka tak akan cepat berbuat apa-apa seandainya yang datang itu akan membahayakan. Karena itu, yang sebaik-baiknya bagi mereka adalah menghindari orang-orang berkuda itu. Dengan keadaan kita seperti ini, sebaiknya lah kalau kita menghindari mereka, kata Mahisa Jenar. "Baiklah, marilah kita bersembunyi," jawab Gajah Sora. Sementara itu, kuda-kuda itu semakin dekat. Segera Gajah Sora dan Mahisa Jenar mencari tempat untuk berlindung di bawah semak yang rimbun. Belum lagi mereka selesai menempatkan diri, muncullah dari balik-balik padas beberapa orang berkuda. Meskipun gelap malam masih menyeluruh, tetapi remang-remang mereka dapat juga menyaksikan tubuh-tubuh orang-orang berkuda itu. Tepat di muka gua mereka menghentikan kuda mereka, dan langsung dengan suara lantang terdengar salah seorang dari mereka berteriak,
"Hai Simarudra, sudah gilakah engkau? Kau biarkan semua penjaga-penjagamu tidur." Suara itu melontar memukul dinding-dinding padas dan dipantulkan kembali berturut-turut beberapa kali. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Berkali-kali orang itu berteriak-teriak memanggil, tetapi juga tak pernah ada jawaban. Akhirnya mereka berhenti berteriak-teriak. Salah seorang dari mereka berkata, "Ada sesuatu yang tidak beres. Hai, salah seorang dari kamu, bangunkan semua orang yang tidur, juga pengawal-pengawal gerbang." "Baik, Ki Lurah," jawab salah satu di antaranya, dan sejenak kemudian terdengar langkah seekor kuda menjauh. Sementara itu Gajah Sora dan Mahesa Jenar beruntung dapat menyaksikan orang-orang berkuda itu dengan jelas. Yang berkuda paling depan adalah dua orang yang gagah tegap. Meskipun badannya tidak begitu besar, mukanya tampak panjang meruncing dan masing-masing menggenggam sebuah cemeti panjang. Mereka tampaknya hampir seperti dua orang kembar. Ketika Mahesa Jenar sedang menduga-duga, terdengarlah Gajah Sora berbisik, "Itulah sepasang uling dari rawa bening. Yang di sebelah kanan itulah yang tua, yang disebut uling putih, sedang yang lain adalah uling kuning." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah mereka yang bernama uling putih dan uling kuning. Kedatangan mereka sudah pasti untuk menuntut dendam akibat terbunuhnya salah seorang kepercayaannya. Sebentar kemudian datanglah beberapa orang berlari-lari ke arah gua itu pula. Mereka adalah anak buah Simarudra yang tertidur karena kekuatan sirep Gajah Sora. Salah seorang di antaranya yang gemuk agak pendek, bertubuh kuat seperti seekor orang hutan, maju mendekati sepasang uling yang masih saja duduk di atas kudanya. Katanya, "Salam kami untuk sepasang uling dari rawa bening." Rupanya kakak beradik uling itu sama sekali tak memperhatikan sapa itu. Bahkan salah seorang dari mereka membentak, "Hai Sakayon, di manakah suami istri macan liar itu?" Rupanya yang dipanggil Sakayon itu tersinggung juga hatinya. Jawabnya, "Buat apa kau cari mereka?" "Jangan banyak cakap," bentak uling kuning. "Cari mereka." Terdengar Sakayon mendengus. Kau kira kau bisa memerintah aku? Tanyakan dengan baik. Aku akan menyuruh salah seorang untuk memanggilnya." Sepasang uling yang kasar itu menjadi marah. Teriaknya, "Kalau kau masih juga berlagak, aku patahkan lehermu." Tetapi Sakayon sama sekali tidak takut. Malahan terdengar ia tertawa. "Kau jangan main sekarat di sini. Katakan apa perlumu. Kalau suami istri Simarudra tidak ada, akulah yang harus menyelesaikan semua soal." Ternyata uling kuning hatinya lebih mudah terbakar daripada kakaknya. Hampir saja ia memutar cemetinya kalau uling putih tidak mencegahnya. Sedang Sakayon pun telah pula menarik pedang pendek tetapi besar seperti tubuhnya. "Jangan layani dia, kuning," kata uling putih sambil menarik kakang kudanya dan melangkah beberapa langkah maju. "Baiklah Sakayon," katanya, "aku tunduk kepada peraturanmu. Tolong katakan kepada suami istri Simarudra bahwa aku ingin menemui mereka." Sakayon yang merasa mendapat kemenangan membusungkan dadanya sambil menjawab, "Itulah namanya tamu yang tahu diri." Lalu katanya kepada salah seorang anak buahnya, "Panggilkan Ki Lurah, katakan bahwa kakak beradik dari rawa bening ingin menemuinya." Orang yang disuruhnya itu segera berlari ke dalam gua,
Tetapi sebentar kemudian ia telah muncul kembali dengan nafas yang terengah-engah. Katanya dengan gugup, "Kakang Sakayon, Ki Lurah tidak ada di dalam gua. Bahkan ruang penyimpanan yang tidak pernah terbuka itu pun tampaknya telah dibuka dengan paksa." "Hei!" teriak Sakayon terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia meloncat dengan tangkasnya masuk ke dalam gua. Menilik geraknya, maka Sakayon pun pasti termasuk orang yang berilmu tinggi. Mungkin ia adalah kepercayaan suami istri, Simarudra. Sakayon telah keluar dari dalam gua. Gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan hatinya. Sejenak kemudian, tanpa berkata apapun, ia berlari ke samping gua, di mana Simarudra tadi lenyap. "Mereka telah mempergunakan pintu rahasia ini," teriaknya. "Pasti terjadi sesuatu atas mereka." Kemudian kembali ia berlari ke arah tamu-tamunya. Katanya dengan nafas yang memburu, "Mereka telah lenyap. Untuk 3 hari setidak-tidaknya kalian tak akan dapat menemui mereka. Sedangkan kedua pusaka yang disimpannya itu telah lenyap pula. Kalau yang mengambil suami istri Simarudra, mereka tidak perlu memecahkan pintu." "Keris itu lenyap?" tanya Uling Putih. Suaranya pun menunjukkan suatu kecemasan yang sangat. "Kalau kata-katamu betul, pasti akan menimbulkan suasana yang panas dalam pertemuan kami nanti." Uling kuning yang lebih kasar itu tidak berkata apapun, tetapi segera ia meloncat turun dari kudanya dan langsung masuk ke gua. "Kau tidak percaya?" teriak Sakayon. "Baiklah, lihatlah sendiri." Rupanya Uling Putih tidak tega membiarkan adiknya memasuki gua seorang diri, sebab mungkin ada hal-hal yang tidak beres. Karena itu ia pun segera meloncat turun dan cepat-cepat menyusul memasuki gua itu. Sejenak suasana menjadi sepi. Masing-masing diam sambil menunggu kakak beradik itu keluar dari mulut gua. Sementara itu, ketika semua perhatian dicurahkan ke mulut gua, berbisiklah Gajah Sora. "Tuan, bukankah kita dapat mempergunakan kesempatan ini untuk menyingkir dari kandang macan ini?" Rupanya Mahesa Jenar pun telah memperhitungkan demikian, sehingga ia segera menyetujuinya. "Baik Tuan, tetapi jalan mana yang akan kita lalui?" "Apakah Tuan belum melihat gerbang dari benteng Simarudra ini?" tanya Gajah Sora. "Belum," jawab Mahesa Jenar. "Aku memasuki halaman ini dengan memanjat dinding belakang." Tampaklah Gajah Sora tersenyum. Katanya, "Ah, Tuan kurang hati-hati. Seharusnya Tuan mengetahui lebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Arah-arah mana yang dapat Tuan lewati. Kalau bahaya datang atau setidaknya Tuan telah memiliki pengetahuan tentang itu." Mahesa Jenar tersenyum pula. Katanya, "Tuan benar, aku memang kurang hati-hati. Tetapi apakah sekarang kita dapat melewati gerbang?" "Tentu," jawab Gajah Sora. "Orang-orang yang menjaganya sedang berkumpul di sini. Kalau demikian, marilah kita pergi," sahut Mahesa Jenar lagi. Maka sebentar kemudian, Gajah Sora dan Mahesa Jenar dengan hati-hati sekali menyelinap dari satu rumpun ke rumpun yang lain, dari balik padas yang satu ke padas yang lain. Selangkah demi selangkah mereka berhasil mendekati gerbang yang menghadap ke utara. Gerbang ini dalam keadaan biasanya selalu dijaga dengan kuatnya oleh orang-orang kepercayaan Simarudra. Tetapi orang-orang itu sekarang sedang berkumpul di depan gua untuk dapat mencegah kalau sepasang uling itu akan berbuat sesuatu. Maka dengan tidak banyak mendapat kesulitan, Gajah Sora dan Mahesa Jenar berhasil keluar melewati gerbang yang menganga tak terjaga.
bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah legenda keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.